Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menimba ilmu di pagi hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Bisa yang mana? Ibu Rumana Sarika, Ibu Rastika, Ibu. Baik, tadi semua ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, pada minggu lalu Ibu menjelaskan mengenai SAI, yaitu Daulah Utsmani. Nah, pada yang pertemuan kemarin Ibu menjelaskan kebijakan pemerintah pada Daulah Utsmani, atau dapat dikatakan periode Daulah Utsmani yang pertama itu ada pemimpin, yaitu ada 4 pemimpin. Nah, kira-kira masih ingat? Coba Mbak Rastika, keempat pemimpin itu siapa saja? Yang pertama Utsman, yang kedua Bakar, yang ketiga Murad I, dan yang terakhir Bayazid I. Nah, pada kebijakan pemerintah Daulah Utsmani, atau bisa dikatakan pada masa periode yang pertama, itu ada 4 pemimpin yang pernah memimpin daulah tersebut, yaitu tadi ada Utsman, ada Orhan, ada Murad I, dan Bayazid I. Nah, setelah itu ada kemajuan pada masa Daulah Utsmani, atau bisa dikatakan pada periode kedua. Pada masa ini ada 6 pemimpin yang memimpin daulah tersebut. Mbak Umana bisa dibacakan siapa saja? Muhammad I, Muhammad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Mamun. Ya, terima kasih. Kemajuan pada masa Daulah Utsmani atau yang bisa dikatakan pada periode kedua itu ada 6 pemimpin yang memimpin daulah tersebut, yaitu ada Muhammad I, ada Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Mamun. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang fikih dan perkembangannya, di mana nanti kita akan membahas tentang konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama yaitu ada konsep fikih dalam Islam. Konsep fikih dalam Islam ini secara bahasa, fikih berasal dari kata fikun, yang artinya pemahaman yang mendalam yang mengarah pada potensi akal. Ilmu fikih sendiri merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang membahas tentang hukum-hukum atau aturan dalam Islam yang menyangkut kehidupan aspek di kehidupan manusia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya fikih itu adalah ilmu pengetahuan dalam Islam yang membahas hukum-hukum syariat dan berlandasan pada dalil-dalil yang terperinci. Selain itu, ada ulama usul fikih yang mendefinisikan fikih. Yang pertama itu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan potensi yang tertentu. Yang kedua yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik perbuatan itu bentuk perintah atau wajib, bentuk larangan atau haram, dan bentuk pilihan atau mubah, atau bentuk anjuran untuk melakukan atau sunnah, dan bentuk anjuran untuk dihindari atau makruh. Yang ketiga yaitu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang terakhir, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma.
ijma. Nah, yang kedua yaitu ada ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih itu semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh seorang mukallaf. Jadi semua hukum yang ada itu merupakan ruang lingkup dalam fikih. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, dan hukum haram. Ruang lingkupnya terdiri ada 4. Yang pertama yaitu ada hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Maksud yang di sini yaitu hubungannya dengan hukum-hukum ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu transaksi finansial seperti jual beli dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada hukum yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan, di mana membahas tentang tata cara, syarat-syarat dan rukun-rukun bagaimana pernikahan dalam Islam itu. Dan yang keempat ada hukum yang berkaitan dengan jinayah atau hukum perdata, yaitu mengenai hukum-hukum hukum-hukum perdata yang ada menurut dalam Islam. Nah, jadi keempat ini merupakan ruang lingkup dalam ilmu fikih. Bisa diulangi lagi, ruang lingkup dalam ilmu fikih itu ada berapa? 4. Yang pertama, Hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah yang dimaksud tadi hubungannya dengan Allah, ibadah. ya ibadah. Yang kedua, Hukum yang berkaitan dengan muamalah. ya yang berkaitan dengan Muamalah. muamalat itu tadi apa? Ya, transaksi Jual finansial. beli. Yang ketiga, Hukum yang berkaitan dengan pernikahan atau pernikahan. ya mengenai apa? Hukum pernikahan dalam Syarat pernikahan. pernikahan dalam Islam ya. Yang keempat, Hukum berkaitan dengan jinayah atau hukum perdata. baik. Selanjutnya, ini selanjutnya yaitu ada periode perkembangan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ada masanya dalam berkembang. Ada 4 periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada periode Rasulullah, periode sahabat, periode tabi'in, dan periode taklid. Nah, periode yang pertama yaitu adalah periode Rasulullah. Periode Rasulullah merupakan masa di mana ilmu fikih ini berkembang dan bertumbuh di masa Nabi sampai dengan wafatnya Nabi. Pada periode Rasulullah ini sumber asasinya masih hanya Al-Quran saja. Dan pada periodisasi Rasulullah masih dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa di Madinah, masa di Mekah, dan masa di Madinah. Di mana pada masa di Mekah itu masih membahas mengenai akidah saja. Sedangkan pada masa di Madinah itu itu tidak hanya membahas akidah saja, tetapi sudah membahas hukum, aturan, dan peranata sosial kehidupan. Yang kedua yaitu periodisasi sahabat. Periodisasi sahabat ini berlangsung dari setelah wafatnya Rasulullah sampai dengan berdirinya Daulah Utsmani I. Jadi pada periode ini pada masanya khalifah seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar dan Ali bin Abi Thalib. Pada periodisasi sahabat ini sudah rujukannya tidak hanya Al-Quran saja, tetapi sudah bertambah ada hadis, ada qiyas, dan ada ijma. Sayangnya pada periodisasi sahabat ini ilmu fikih yang dirujuk atau yang dipelajari ini belum dibukukan, sehingga jika ada para orang-orang yang belajar ilmu fikih ini hanya bisa melalui pendengaran saja, jadi tidak ada buku-buku atau catatan-catatan yang ditulis mengenai ilmu fikih ini, sehingga untuk generasi selanjutnya itu belum ada bukti fisiknya. Yang ketiga yaitu periodisasi taklid. Yang
dimaksud dari taklid ini adalah periode pada masa Daulah Abbasiyah. Pada periodisasi ini sudah ada pembukuan dan penyempurnaan ilmu fikih. Jadi sudah ada bentuk fisik yang diciptakan mengenai ilmu fikih yang akan dipelajari. Nah, pada periodisasi ini ada 4 mazhab yang lahir pada periodisasi ini, yaitu ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Yang keempat yaitu ada periodisasi taklid. Dimaksud dari taklid ini adalah masa di mana melemahnya atau kurang kepercayaan dirinya para ulama untuk beristihad secara mandiri mengenai ilmu fikih ini. Jadi pada periodisasi ini ilmu fikih berlandaskan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan pada periodisasi ini juga fuqaha melakukan propaganda untuk membuat mazhab sendiri. Jadi mengagungkan, mengistimewakan mazhab-mazhab mereka sendiri dan melarang untuk menggabungkan fatwa satu dengan mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Jadi hanya bermazhab satu saja, tidak boleh menggabungkan antara mazhab satu dengan yang lainnya. Jadi berikut sekian ini periodisasi perkembangan ilmu fikih. Tadi ada berapa? Yang pertama yaitu Rasulullah tadi dimulai dari masa apa sampai apa? Dimulai dari masa Nabi sampai dengan wafatnya Nabi. Itu periode Rasulullah. Jangan lupa dicatat ya. Yang kedua yaitu periode sahabat tadi. Periode sahabat. Periode sahabat ini dari masa setelah wafatnya Nabi sampai dengan lahirnya Daulah Umayyah I. Jadi pada masa Khalifah. Yang ketiga periode Tabi'in. Tadi pada masa apa? Jadi periode Tabi'in ini dimulai dari berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang keempat yaitu periodisasi. Yang dimaksud tadi taklid itu apa? Ya, melemahnya atau tidak percaya dirinya para ulama untuk beristihad secara mandiri. Nah, setelah membahas tadi tentang konsep fikih, ruang lingkup dan perkembangannya ilmu fikih ini, Ibu akan membagi 2 kelompok untuk mencari keistimewaan ilmu fikih. Ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi selama 3 menit. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Karena waktu diskusi sudah habis, silakan perwakilan kelompok dimulai dari kelompok 1. Bisa dibacakan hasilnya. Kelompok 1, keistimewaan ilmu fikih. Ada 3. Yang pertama, fikih berdasarkan pada wahyu dari Allah. Fikih bersumber dari wahyu Allah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu fikih
fikih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akhlak. Perbedaan antara fikih dengan undang-undang ciptaan manusia dalam hukum fikih terkait dengan prinsip-prinsip akhlak. Sedangkan undang-undang ciptaan manusia tujuannya hanyalah untuk mengekalkan peraturan dan ketentraman masyarakat, meskipun dengan mengorbankan sebagian prinsip agama dan akhlak. Yang ketiga itu fikih mempunyai prinsip sosial kemasyarakatan. Dalam aturan fikih ada usaha untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus agar kepentingan satu pihak tidak menjadi yang lain. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, silakan. Tadi kelompok 1 menyebutkan 3 keistimewaan ilmu fikih, yaitu yang pertama tadi ada fikih itu berasaskan kepada Allah. Yang kedua yaitu di fikih mempunyai hubungan erat dengan akhlak. Dan yang ketiga tadi fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan melawan. Dari kelompok 2, 3 keistimewaan ilmu fikih. Yang pertama, fikih akan sesuai untuk diterapkan pada masa apapun. Yang dimaksud adalah fikih yang dibangun berdasarkan dalil qiyas, maslahat dan tradisi. Fikih yang seperti ini dapat menerima perubahan dan perkembangan sesuai dengan keperluan zaman. Yang kedua, tujuan fikih Islam itu untuk kehidupan. Tujuan dari pengamalan fikih Islam adalah untuk memberikan manfaat yang sempurna, baik pada tatanan individu atau tatanan resmi, dengan cara merealisasikan undang-undang di setiap negara Islam berdasarkan fikih. Yang ketiga, fikih sangat erat dengan akidah Islam dan sangat kental dengan karakter keagamaan atau halal dan haram. Akidah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan akhirat mendorongnya untuk menerapkan fikih Islam dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan akhirat, dia tidak akan menerapkan fikih Islam dalam kehidupannya. Untuk kelompok 2 tadi sudah menemukan 3 keistimewaan yang berbeda dari 3 keistimewaan yang pertama tadi. Yang ditemukan yaitu tadi fikih sesuai diterapkan di masa apapun. Fikih itu untuk kehidupan dan fikih itu mempunyai hubungan erat dengan akidah Islam. Nah, untuk tugas rumah, tugas mandiri, silakan dikerjakan 5 soal di PPT ini. Minggu depan dikumpulkan sebagai nilai harian. Silakan dicatat. Ya Bu, sudah Bu. Baik, kesimpulan dari penjelasan materi tadi mengenai ilmu fikih, konsepnya, lingkup dan perkembangannya, bahwasanya ilmu fikih itu merupakan salah satu atau bagian penting dari syariat Islam, serta banyak keistimewaan dari ilmu fikih itu sendiri seperti tadi sudah dibacakan oleh anak-anak yang maju perwakilan tadi. Contohnya tadi ada fikih itu berasaskan pada Allah, fikih itu mempunyai hubungan erat dengan akidah dan akhlak, fikih itu mempunyai ciri sosial kemasyarakatan, tujuan fikih itu tidak lain adalah untuk kehidupan, dan fikih sesuai diterapkan pada masa apapun. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.